Kalau Gimana itu cara nampilinnya Pak? Bisa langsung harus melalui host ya? Iya. Bisa Pak Eko? Kedengaran jelas? Tidak ada. Ada juga partisipan, stop video, mute, sama reaksi sih. sama live. Share screen ada, tapi harus host disable participant screen sharing. Harus di-enable dulu sama host. Kok di aku nggak ada sih tampilannya kayak gitu? Di mana sih nyarinya? Ada di bawah, Bu. Ada di bawah itu. Yang di mute. more. Yang more itu. Itu yang di set. Di pinggirnya reaction tuh. Ada reaction. Pinggirnya ada reaksi. Oke, bisa sekarang bisa. Bisa. Di aku mana? Nggak bisa, belum nemu. Oh, yang warna hijau, yang checklist itu. Ya. Yang checklist itu. Screen sharing. Bisa nggak? Keluar nggak? Oke. Kita bisa mulai aja ya. Oke, sip. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di simulasi ya, simulasi untuk pelatihan apa namanya? Kebetulan di simulasi ini saya akan menjelaskan tentang paduan asesmen di awal pembelajaran. Oke, langsung saja untuk paduan asesmen itu ada asesmen diagnostik yang tentu saja di dalamnya itu memiliki 3 hal yang seperti kita tahu dari Kementerian Pendidikan. Ini saya research-nya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Paduan asesmen di awal pembelajaran itu ada asesmen non-kognitif, asesmen kognitif, dan kemudian tindak lanjut dan evaluasi. Jadi di awal pembelajaran untuk menuju ke profil pelajar merdeka, kita memerlukan barometer atau tolak ukur untuk assessment. Nah, assessment diagnostik ini atau diagnosa ini bisa dilakukan pada awal pembelajaran. Tentu saja pertama dengan menggunakan assessment non-kognitif, yang mungkin assessment ini akan berguna pada dampak PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, karena ya pandemi COVID-19 gitu. Nah, ini harus kita sadari bersama bahwa assessment di awal pembelajaran ini, apalagi dengan pandemi COVID-19, itu sangat mempengaruhi pada kinerja assessment. Pasti pertama di sini juga dijelaskan terjadinya ketidaktercapaian belajar, penurunan kemampuan siswa, kemudian ketimpangan pengetahuan, kemudian perkembangan emosi, rentan putus sekolah, dan dapat berdampak pada pendapatan siswa di kemudian hari. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya
kita lakukan siklus assessment di awal pembelajaran secara berkala. Tujuannya adalah untuk memonitor perkembangan non-kognitif dan kognitif siswa selama masa pandemi untuk memenuhi target capaian belajar. Yang pertama adalah assessment non-kognitif. Jadi tujuan assessment non-kognitif itu untuk ya tadi mengetahui kesejahteraan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya di materi sebelumnya. Itu untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Ini bagaimana? Yaitu psikologi, kejiwaan, dan sosial emosi. Karena memang pandemi ini berdampak kepada psikologi setiap anak didik, tentu saja kita perlu hal pertama memperhatikan akan terlihat kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian yang kedua adalah aktivitas selama belajar dari rumah. Bagaimana siswa itu melakukan KBM, baik dengan menggunakan platform-platform yang sudah disediakan oleh masing-masing sekolah, ataupun dengan platform-platform yang di luar dari ketersediaan di sekolah, seperti dari Google ataupun dari WhatsApp, begitu. Kemudian yang ketiga adalah kondisi keluarga siswa. Jadi kondisi keluarga siswa ini kita perlu perhatikan karena di setiap pembelajaran biasanya diperlukan dukungan antara keluarga gitu. Orang tuanya tahu anak ini belajar jam berapa, materinya apa gitu. Nah itu harus diperhatikan. Nah ini menjadi juga tujuan dari. Kemudian barulah kita melangkah setelah 3 tahap itu kita melangkah ke asesmen kognitif. Ya, tujuannya jelas. Asesmen kognitif ini adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Nah, ini yang biasanya kita lakukan sesuai dengan SOP setiap institusi, kita mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Nah, dengan asesmen kognitif ini sejauh mana materi yang kita sampaikan atau postes atau prates yang kita berikan itu memberikan dampak kepada capaian kompetensi daripada siswa. Lalu tujuannya yang kedua menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Ini rata-rata siswa ini paham nggak sampai di mana gitu materi-materinya. Nah makanya tujuan asesmen kognitif ini untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian yang terakhir memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Pasti tidak semua mencapai capaian kompetensi dari yang kita berikan gitu ya sebagai tenaga didik. Makanya tujuan asesmen kognitif ini itu memberikan juga kompetensinya gitu. Tapi yang di bawah rata-rata, misalkan targetnya tuh harus mengenal tentang karawitan itu dengan nilai 80, tapi ternyata dia ada di nilai 40. Nah, ini kita coba dengan asesmen kognitif ini mencari tahu apa sih kendala anak ini sehingga tidak mendapatkan capaian kompetensi di angka 80. Nah, mudah-mudahan dengan asesmen kognitif bisa mendapatkan kompetensinya siswa. Oke, itu adalah asesmen non-kognitif tujuannya dan asesmen kognitif. Nah, apa saja yang dilakukan para guru dalam kegiatan asesmen ini? Oke, yang pertama tentu saja di asesmen non-kognitif kita harus persiapan, pelaksanaan, hal yang harus berkesinambungan. Persiapan ya kita siapkan alat bantu berupa gambar atau apapun yang bisa kita lakukan untuk melihat psikologi atau emosi anak gitu sesuai dengan dengan kebutuhannya lah gitu. Lalu buat daftar pertanyaan. Nah, ini yang saya suka gitu karena di asesmen non kognitif ini sebenarnya kita lebih ke bertanya kepada anak, interview gitu. Nah, ini yang perlu sangat perlu dilaksanakan.
dengan pertanyaan-pertanyaan kunci tentunya, apa saja kegiatan anak gitu, selama belajar di rumah, lalu hal apa yang dikira menyenangkan,